Hai, namaku Jessica, aku 15 tahun. Pernahkah kamu ada dalam pertarungan hidup dan mati? Aku bertarung untuk bertahan hidup melawan rasa sakit dan penderitaan, dan aku menang. Ceritaku mengajarkanku bahwa satu orang bisa mengatasi banyak kesulitan. Tapi ketika banyak orang berkumpul, hal-hal hebat menjadi mungkin. Tonton videonya sampai akhir jika kamu ingin tahu bagaimana aku berhasil melewati ujian paling menantang dari seluruh hidupku. Kabar pertama yang aku ingat dari masa kecilku adalah bahwa keluarga kami tidak memiliki satu hewan peliharaan pun untuk tinggal bersama kami. Karena aku memiliki alergi bulu hewan. Aku sangat sedih karenanya. Hampir semua teman-temanku punya seekor kucing atau anjing. Beberapa bahkan memiliki peternakan. Aku bahkan tidak bisa mengunjunginya. Salah satu dari mimpi yang paling diinginkan anak-anak tidak mungkin untukku. Sejak masa kecilku, aku selalu menikmati waktu di luar. Aku seorang anak yang sangat aktif. Teman-temanku dan aku memanjat pohon, menjelajah atap dari rumah yang terbengkalai. Lalu hasratku berubah menjadi kecanduan olahraga ekstrem. Aku mencoba keberuntunganku beberapa kali. Itu sulit untuk percaya bahwa masalah terbesarku bukan hasil dari petualangan ekstremku. Di satu titik aku menyadari bahwa alergiku semakin buruk. Jadi aku harus berhenti sejenak dari semua kegiatan olahragaku. Aku mempunyai gangguan bernapas. Itu belum pernah terjadi sebelumnya padaku. Tapi sekarang aku memiliki batuk parah. Mataku berair dan yang paling parah, episode tercekik. Aku tidak bisa fokus pada pelajaranku dan ingatanku mulai berkurang. Orang tuaku mengantarku ke dokter. Dia mendiagnosaku dengan alergi dan memberikanku antihistamin. Dia berkata bahwa semua gejalanya akan segera hilang. Tapi pilnya tidak membantu. Itu hanya bertambah buruk. Episode mencekiknya menjadi lebih dan lebih sering. Suatu kali aku pingsan di depan teman-teman sekelasku. Itu adalah momen yang canggung. Pernahkah kamu pingsan di tempat umum? Bagikan ceritamu di komentar. Bukan perasaan yang menyenangkan, bukan? Aku bahkan akan berkata itu memalukan. Aku selalu menganggap diriku kuat. Situasi seperti itu tidak seharusnya terjadi padaku, sama sekali. Aku terbangun dikelilingi orang yang aku bahkan tidak tahu. Personal sekolah memanggil ambulans untukku. Dokternya mengantarku ke rumah sakit. Aku merasa sepi. Itu adalah pertama kalinya aku dirawat. Keluarga aku tidak ada denganku. Aku takut karena aku bukan hanya merasa tidak sehat, tapi aku bahkan tidak tahu kenapa itu terjadi padaku. Di sana tidak ada seorang pun yang mendukungku. Itu menyedihkan. Tapi semenit kemudian, orang tuaku berjalan masuk pintu. Aku sangat senang melihat mereka. Aku meminta mereka untuk mengantarku pulang. Tapi mereka menjawab bahwa medis menyuruh analisa menyeluruh untukku untuk menemukan penyebab gejalaku. Beberapa hari kemudian, dokter menjelaskan ke keluargaku dan aku bahwa X-ray menunjukkan cedera kepala dan bahwa trauma yang disebabkan dari kelainan di otak bertanggung jawab akan pernapasan. Sejujurnya aku tidak begitu mengerti penjelasannya. Bagaimana ini mungkin bahwa aku tidak bisa bernapas karena cedera kepala? Itu sulit dimengerti. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, belakangan ini aku tidak memiliki trauma. Lalu apa yang menyebabkan ini? Aku bertanya pada dokter jika dia keliru. Bisakah itu sesuatu yang tidak berhubungan dengan cedera? Tapi dia menjawab dengan penjelasan bahwa kecelakaannya mungkin terjadi beberapa tahun lalu. Mungkin dulu aku menganggap tidak penting untuk pergi ke rumah sakit. Tapi itu tidak mungkin. Aku selalu mengenakan perlengkapan keselamatan pribadi. Aku meminta dokter untuk mengecek 2 kali hasilnya. Karena aku selalu menjaga kesehatanku. Tapi di malam hari, di restoran rumah sakit, aku ingat bagaimana buruknya kepalaku terbentur saat aku jatuh di umur 7 tahun. Aku tidak begitu aktif dalam olahraga waktu itu. Aku baru saja belajar roller skate. Kepalaku membentur tepian saat aku jatuh. Aku tidak kehilangan kesadaran, hanya memiliki sedikit sakit kepala, dan lalu aku melupakannya. Aku bahkan tidak memberitahu orang tuaku tentang kejadiannya. Keesokan harinya aku pergi ke dokter untuk membagikan ingatan ini. Tapi orang tuaku duduk di kantornya. Aku tidak berani untuk masuk ke ruangan, jadi aku memutuskan untuk menunggu di luar. Aku bisa mendengar percakapannya. Dokternya berkata bahwa kondisiku sangat serius,
Dan bahwa jika kita tidak memulai rehabilitasi sesegera mungkin, hasilnya mungkin mematikan. Aku tidak bisa berhenti menangis. Orang tuaku mendengarku dan keluar. Mereka memelukku dengan halus. Aku berkata pada mereka tentang aku yang terjatuh saat kecil dan meminta maaf karena tidak menceritakannya saat itu. Aku merasa bersalah karena itu mungkin tidak terjadi jika aku lebih berhati-hati saat itu. Aku memarahi diriku sendiri. Aku frustasi. Aku mengerti bahwa keluargaku tidak begitu kaya untuk menutupi semua rehabilitasi yang diperlukan. Tapi orang tuaku menenangkanku dan berjanji untuk mencari jalan keluar. Segera aku dipulangkan dari rumah sakit karena kondisiku membaik. Aku kembali ke sekolah. Teman sekelasku khawatir denganku. Ya, mereka hanya melihat aku pingsan. Mereka mengelilingiku dan bertanya tentang kondisi kesehatanku. Aku berkata bahwa aku sudah membaik. Berkata bahwa aku baik-baik saja. Tapi kurator dari kelas kami entah bagaimana menemukan kebenaran tentangku. Dia mengatur pertemuan dan menyarankan untuk menggalang dana. Para pria menghampiriku dengan ide untuk membuat sebuah konser amal dan mengundang semua penduduk kota. Dan semua orang setuju dengan ide ini. Duduk di pertemuan itu aku mengalami sebuah perasaan campur aduk. Dari malu sampai rasa syukur. Begitu banyak orang meluangkan waktu dan energinya untukku. Tapi di saat bersamaan, itu luar biasa untuk memiliki orang-orang yang tulus mendukungmu. Apa teman-temanmu menolongmu? Ya, dulu aku tidak terbiasa akan banyaknya perhatian. Aku menangis di tengah penonton. Lagi-lagi di depan semuanya. Itu adalah saat yang emosional. Aku memberitahu orang tuaku tentang inisiatif ini di sekolah. Dan mereka senang karena biaya rehabilitasinya terlalu besar dan mereka sudah putus asa. Teman-temanku dan aku mulai menyusun program untuk acaranya. Aku memutuskan untuk berpartisipasi juga. Aku terbiasa menjadi kreatif. Aku menulis puisi dan menulis musik. Jadi aku memutuskan untuk mementaskan laguku di akhir konser. Ketika aku pulang ke rumah, aku mulai mencari rekamanku. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Ternyata mereka hilang saat kita berpindah rumah. Aku sangat sedih. Tapi ibuku berkata, "Kenapa kamu tidak menulis lagu baru?" Itu bagaimana aku mulai menulis lagu. Mungkin karena semua hal ini yang belakangan terjadi padaku, aku dengan cepat mendapat melodi dan lirik. Aku membagikan karya baruku dengan orang tuaku, dan mereka sangat menyukainya. Aku sangat senang dengan diriku sendiri. Setelah beberapa kali latihan di sekolah, aku menunggu saat itu ketika aku tampil di panggung. Waktu untuk persiapan berlalu dengan cepat. Kita tidak menyadari secepat apa hari konser tiba. Aku berdiri di belakang panggung menunggu giliranku. Seketika sebelum aku keluar, aku mulai batuk parah. Seseorang memberikanku segelas air hangat. Aku meminumnya dan berlari ke panggung. Di sana ada jeda yang aneh. Semua orang menunggu. Aku mulai bernyanyi di mikrofon. Kepalaku berputar. Aku tidak bisa bernapas. Aku berpegangan erat ke mikrofon, tapi sejak itu belum diperbaiki. Aku jatuh ke lantai dengannya. Lagi-lagi di depan semua orang. Tapi kali ini itu terjadi di salah satu hari yang paling penting. Di acara di mana hidupku bergantung padanya. Memalukan pikirku. Tapi aku tidak bisa berdiri, walaupun aku mencoba sekuatnya. Ibuku dan ayah berlari ke panggung. Lalu dokter bergabung dengan mereka. Yang juga datang untuk menonton konsernya. Aku dibawa ke kesadaran. Ketika aku bangun, ruangannya sunyi. Aku menyentuh kabel mikrofon dan mikrofonnya berbunyi. Lalu aku mengambilnya dan mulai bernyanyi. Seketika suara orang tuaku dan teman-teman menyadarkanku. Ternyata mereka mengingat lirik dari laguku saat latihan. Itu adalah saat yang emosional, saat terbaik dalam hidupku. Penonton memberikan kami tepukan berdiri. Uang yang kita kumpulkan tidak cukup untuk membayar rehabilitasinya. Tapi beberapa hari setelah konser, jumlah uang yang banyak ditransfer ke orang tuaku dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Kita senang. Dan aku menjalani perawatan. Semuanya berjalan baik. Sementara aku dirawat, aku menulis lebih banyak lagu dan sekarang aku berencana untuk merekam album pertamaku. Itu bagaimana hidupku berubah. Sekarang aku hampir sehat, tapi aku belajar betapa besarnya arti dari cinta dan dukungan. Aku rasa aku tidak akan pernah mendapat pengalaman ekstrem seperti itu selama masa sakitku di sepanjang hidupku. Jika kamu menikmati video ini, tolong like, dan YouTube akan menunjukkannya pada lebih banyak orang, jadi mereka akan melihatnya juga. Subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya jika kamu mau melihat cerita baru. Aku harap yang terbaik untukmu.